Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya, topik bahasan kita kali ini yaitu tentang dibalik sosok pahlawan yang terlupakan di Tugu Alun-alun Kota Tasikmalaya. Alun-alun Kota Tasikmalaya merupakan salah satu destinasi wisata yang tak jarang warga Tasikmalaya mengetahuinya. Dilihat dari letak lokasinya, alun-alun ini berada di Jalan Oto Iskandar Dinata yang merupakan tempat paling strategis, yaitu terletak di pusat kota Tasikmalaya. Di alun-alun ini dikelilingi oleh beberapa SMP dan para pedagang yang menjajakan barang dagangannya untuk para pengunjung, dan juga tidak hanya itu saja, di alun-alun ini memiliki suasana yang nyaman untuk tempat nongkrong, olahraga, dan tempat foto. Lalu ditambah di alun-alun ini juga terdapat salah satu ikon yang menjadi ciri khas dari alun-alun kota Tasikmalaya, yaitu adanya Tugu Maeroh dan Pak Abdul Rojak yang menjadi salah satu daya tarik para pengunjung. Namun tak dapat dipungkiri, dari adanya Tugu Maeroh dan Abdul Rojak ini masih jarang orang mengetahuinya, apalagi generasi muda sekarang cenderung melupakannya. Sehingga di sini perlu dibahas sedikit mengenai siapa di balik sosok pahlawan yang ada di Tugu Alun-alun Kota Tasikmalaya. Pada tugu ini terdapat dua sosok pahlawan yang berdiri kokoh memegang bendera Kalpataru yang bertuliskan Sukapura Ngagaung atau dapat diartikan Sukapura bergema. Kemudian di bawah pijakan dua tokoh pahlawan ini terdapat tembok besar yang di pinggirnya terdapat relief yang menggambarkan dan menceritakan budaya serta kehidupan warga Tasikmalaya. Kemudian dua sosok pahlawan yang menjadi ikon dari alun-alun Kota Tasikmalaya yaitu Maeroh dan Abdul Rojak. Mereka berdua merupakan tokoh pahlawan yang berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup, sehingga atas jasanya pemerintah setempat membuatkan tugu untuk mengenang atas jasanya. Maeroh merupakan salah satu tokoh pahlawan perempuan asal Kampung Pasir Kadu, Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayo. Beliau merupakan sesosok perempuan perkasa asal Tasikmalaya yang telah berhasil membuat saluran irigasi di lereng Pegunungan Galunggung untuk mengalirkan air ke lahan pesawahannya. Maeroh melakukan hal tersebut dikarenakan kondisi warga Tasikmalaya kala itu sangat sulit untuk mencari sumber air untuk mengairi lahan pesawahannya yang tertutup oleh material letusan Gunung Galunggung. Saluran air yang dibuat Maeroh ini berada di tepi jurang Gunung Galunggung yang tepatnya di tengah rerimbunan pohon dengan dinding perbukitan yang sangat curam sehingga tak jarang orang bisa melaluinya. Ia berhasil menggali saluran air yang berkelok-kelok mengikuti kontur perbukitan sepanjang 5 km dengan dibekali peralatan yang seadanya, yaitu hanya balincong, linggis, dan pacul. Akan tetapi dengan dibekali kegigihan dan tekad yang kuat membuat Maeroh tak gentar untuk mewujudkan keinginannya membangunan saluran air untuk membantu warga di sana. Namun dari adanya pembangunan saluran air tersebut membuat warga di sana tidak percaya akan seorang nenek tua yang berusia 45 tahun kala itu bisa membuat saluran air di atas lereng Pegunungan Galunggung yang begitu curam sampai menuju ke perkampungan warga hanya seorang diri tanpa dibekali peralatan yang memadai, sehingga hal itu tak banyak warga di sana malah mencibirnya dan menganggapnya sebagai orang yang tidak waras atau gila. Dari cibiran warga tersebut tidak mengurangi kegigihan dan tekad Maeroh untuk meneruskan pembangunan saluran air yang membuatnya sanggup untuk nugar cadas yang begitu keras yang menembus perbukitan Gunung Galunggung, sehingga atas keberhasilannya membuat saluran air tersebut ia dijuluki perempuan tangan besi, dan atas jasanya ia diberi penghargaan Kalpataru oleh Presiden Soeharto pada tahun 1988 karena berhasil melestarikan lingkungan hidup, dan juga ia pernah diberi penghargaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah Maeroh berhasil membuat saluran air untuk kebutuhan warga di sana, Maeroh wafat pada usia 60 tahun atau tepatnya pada tahun 2004. Selain dari kisah cerita Maeroh yang membangun saluran air, ada cerita unik yang hampir sama, yaitu kisah cerita Abdul Rojak. Abdul Rojak merupakan salah satu warga Kampung Pasanggerahan, Kelurahan Neglasari, Kabupaten Tasikmalaya. Ia merupakan tokoh pahlawan yang hampir sama jasa dengan Maeroh, yaitu membuat terowongan pada sebuah bukit untuk mengalirkan air pada sawah warga dengan dana sendiri yang menghabiskan harta warisannya sendiri. Pada awalnya Abdul Rojak mulai merintis membuat saluran irigasi pada tahun 1960 dengan mempekerjakan beberapa warga yang dipekerjakan siang
siang dan malam. Beliau membuat saluran irigasi ini dengan peralatan yang seadanya, yaitu dengan balincong dan cangkul. Ia membuat saluran irigasi ini sepanjang 3 km di bawah bukit yang mengharuskan membuat terowongan sepanjang 200 meter dengan ketinggian 2 meter dan lebar 1,5 meter. Pembangunan irigasi ini Abdul Rojak lakukan dengan memahat tebing untuk mengalirkan air yang berhulu di Sungai Ciharuman sampai ke lahan pesawahannya. Adanya pembangunan irigasi ini hampir sama dengan kisah Maeroh yang mendapat cibiran dan cemoohan warga setempat. Begitu juga Abdul Rojak yang mendapat cemoohan dari warga sekitarnya dan bahkan ada yang menganggapnya sebagai orang gila. Namun dari adanya hal tersebut, Abdul Rojak tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan untuk pembangunannya. Setelah Abdul Rojak berhasil membuat saluran irigasi, pada tahun 1987 Presiden Soeharto, presiden kedua Indonesia, memberikan sebuah penghargaan Kalpataru untuk menghargai atas jasa-jasanya melestarikan lingkungan. Itulah di balik kedua sosok pahlawan pada Tugu Alun-Alun Kota Tasikmalaya yang masih jarang diketahui oleh generasi muda sekarang, sehingga pemerintah Kota Tasikmalaya membuat tugu kedua tokoh tersebut untuk mengenang atas jasa-jasanya dan juga untuk diketahui oleh generasi muda sekarang akan sejarah tokoh pahlawan pada Tugu Alun-Alun tersebut. Baraja untuk topik bahasan dua tokoh Tasikmalaya yang berada atau diabadikan di alun-alun Kota Tasikmalaya. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit seperti biasa. Sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun, terima kasih. Salam baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.